Assalamualaikum, welcome back to my video. Today we still learn about present tense, but part 2, English with Miss Sari. Okay, last video kita bahas tentang apa sih simple present and the explanation was. Simple present adalah tenses yang digunakan untuk mengekspresikan kebiasaan atau fakta yang sudah kita kenal sejak dulu. Contohnya yang kemarin sudah kita berikan ya. For example, I eat breakfast every morning. Ini kan kebiasaan setiap pagi. Jadi kalau teman-teman ingin membuat kalimat atau ingin mengungkapkan kalimat yang bernada kebiasaan, bisa menggunakan simple present. Oke, sekarang kita akan lanjut rules-nya. Yang paling eksklusif atau yang biasanya terjadi pada simple present tense adalah perubahan verbs. Nah, kenapa perubahan verb itu terjadi? Ini tergantung pada subjeknya. Jadi, kalau teman-teman ingin menggunakan subjek he, she, it, atau single noun, ya kata benda yang jumlahnya satu, nah atau juga pronouns, third person pronoun yang tadi sudah disebutkan he, she, it, maka verbnya harus ditambahkan s atau es. Contohnya, Annie goes to school Monday to Friday, from Monday to Friday. Ya, ini kebiasaannya. Ini adalah schedule-nya. Atau kalimat yang kedua, Miss Sari teach English at school. Coba kita lihat verbnya. Apa sih verbnya yang kita bisa temukan di situ? Yaitu verb goes dan teaches. Kata goes, kenapa Miss tidak goes? S-nya dihilangkan karena kata kerja go berakhiran huruf O. Kita lihat di sini, kalau kata kerjanya berakhiran O, maka penambahannya harus menggunakan es. Goes. Kata kerja yang diakhiri dengan huruf H juga ditambahkan es. Ya. Kemudian kata kerja yang diakhiri huruf Y, maka ditambahkan is juga. Tapi perubahannya adalah Y-nya diganti dengan I. Misalnya cry, C-R-Y, cry menjadi cries. Ya. Y-nya berubah menjadi I, cries. Baik, lalu kita lihat lagi kalau subjeknya. Nah, kalau teman-teman buat kalimat dengan subjeknya lebih dari satu atau menggunakan subjek I atau you, ya, maka verbnya tidak perlu ditambahkan. For example, Ani and Ali go to school by bike every Monday. Go, nggak ada goes ya. Kemudian you, untuk subjek you, teman-teman juga nggak perlu tambahkan s di kata kerjanya. You learn English with Miss Sari every morning. Oke, nah untuk menggunakan kalimat yang bernuansa kebiasaan, ya, atau yang diulang-ulang, biasanya ada adverb of frequency-nya, ada keterangan waktunya. Ya, seberapa sering sih? Apakah always, usually, often, sometimes, seldom, rarely. Semakin sering, maka kita ucapkan always. Always itu pasti setiap hari. Seperti apa? Mandi, makan, always kan? We always have breakfast every morning. Atau biasanya kalau misalnya agak jarang-jarang dikit bisa sometimes. We sometimes have breakfast every morning. Itu artinya ya bisa iya, nanti besok-besok iya. Atau kalau memang tidak pernah sama sekali, you can say never. Di sini paling kecil ya guys, never. Never artinya memang nggak pernah sekali breakfast. Siapa di sini yang nggak pernah breakfast? Oke, mungkin rarely ya, kadang breakfast atau sekali dua kali dalam sebulan you have a breakfast. Tapi my suggestion, you have to get your breakfast every morning. That's good things. Nah, kalau often juga termasuk sering ya. Jadi always selalu, usually biasanya, often sering juga. Kemudian sometimes kadang-kadang, seldom jarang, rarely jarang sekali, never tidak pernah sama sekali. Alright guys, I think that's all for our explanations about simple presents ya. Coba teman-teman bikin kalimat yang menggunakan always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, atau never. Dan itu harus fakta ya. Misalnya Miss Sari bilang, I always have my breakfast every morning. Nah,
Coba teman-teman bikin bagaimana kalimat yang baik dan benar. Oke, have a nice learning.